Tertib nggak Gus kuliah? Sebetulnya kalau jadi aktivis agak berat untuk bilang tertib. Agak bilang tertib. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di season Freedom Talk kali ini yang bukan diselenggarakan ya, tapi memang menjadi program utama kita oleh Info Jombang. Untuk season kali ini saya kedatangan tamu, bukan bintang tamu, cukup terkenal. Masya Allah. Suka nyanyi. Masya Allah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pastinya kalian tidak asing dengan suara tersebut. Iya. Beliau adalah Mas Zulfikar Dahmam Iya. Ikhwanto. Betul. Zulfikar Dahmam Ikhwanto. Damam Ikhwanto, betul. Atau lebih sering akrab dipanggil Guzul Iya. Kusato. Kusanto. Iya. Iya. Beliau adalah salah satu ketua di organisasi kepemudaan, keagamaan, yaitu beliau sebagai ketua umum pengurus cabang, Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Jombang. Iya, Kabupaten Jombang, betul. Alhamdulillah. Jadi ini Gus, Iya. maksud dan tujuan saya mengundang jenengan ini kan, saya mau nanya keseharian jenengan, aktivitas hari ini. Baik. Jadi jenengan selain sebagai ketua Ansor beraktivitas di? Ya, kebetulan saya sehari-hari memang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ya, Mas Hakam. Pastinya, Ya, saya kebetulan sebagai aparatur sipil negara, atau yang dulu itu dikenal dengan PNS. Gitu. Sekarang kan nama bekennya kan ASN. Nah, kebetulan saya bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ya, itu yang apa namanya, kira-kira pekerjaan formal lah. Nah, itu yang dipakai untuk mencukupi ya satu istri dan juga 2 anak kan. Ya, kalau bisa sih cukup nambah anak. Ya, cukup nambah anak lah. Istri jangan kayak. Betul. Beliau adalah kelahiran Jombang, asli Jombang ya Gus ya. Asli Jombang. Si Jombang 38 tahun, Betul. masih muda. Bapak dari 2 anak. Betul. Iya, kan? Beliau dulu adalah salah satu alumni dari UNS. Betul, 11 Maret Surakarta ya. Sempat magang juga di UGM. Iya, betul, hanya 2 tahun kan. Kenapa bisa begitu Gus? Karena tidak mendapatkan restu daripada orang tua. Jadi bagi saya prinsip itu ridhollah fi ridhol waliden begitu ya. Jadi nilai yang kemudian saya jadikan sebagai panduan. Saya itu berpikir bahwa ketika kita ini dapat meraih ridhonya orang tua, Tuhan, Gusti Allah itu juga pasti akan memberikan ridhonya. Jadi karena pada saat itu orang tua tidak memberikan restu, tidak saya lanjutkan. Gitu. Karena saya pada dasarnya saat mengambil di UGM itu memang tidak pamit kan. Berarti nggak ada salah ya dengan kata-kata anak mama itu? Ya, saya terima aja lah kalau disebut seperti itu ya. Iya kan? Ya, kalau misalkan ada yang mengatakan saya ini misalkan sebagai anak mami atau anak mama gitu ya. Pasti mau anak siapa lagi? Iya, mau anak siapa lagi gitu loh. Ya, begitulah kan. Pernah S2 juga kan. Alhamdulillah saat S1 selesai, pada saat itu karena tidak bisa melanjutkan lagi yang di UGM, UNS selesai, saya ngambil kemudian di Surabaya. Di Surabaya. Betul, tapi alhamdulillah bisa linear jurusannya. Kebetulan saya mengambil di ilmu administrasi publik, S2-nya juga magister ilmu administrasi, konsentrasinya di public policy, kebijakan publik. Kebijakan publik. Betul. Begitu. Jadi untuk season kali ini saya dengan kolaborasi dengan Gus Zulfikar selaku Ketua Ansor Jombang, kami akan sedikit membahas perihal peran organisasi nggih Gus ya? Peran organisasi. Pastinya hari ini tuh kan ada sedikit pergeseran aktivitas. Ya, penyesuaian. Ya, penyesuaian kan. Maksudnya aktivitas yang tidak seperti dulu karena Ansor ini kan
gede, banyak, masif, betul. Aktivitasnya banyak banget ya. Betul. Nah itu kan dengan kondisi hari ini, dengan kehidupan baru, ya kan. Nah itu mungkin nanti kita sedikit mengulas. Tapi hanya bukan itu nanti yang bakal kita bahas. Tapi yang mau saya tanyakan banyak sekali dengan Gus Zul. Nanti jadi kalian wajib tonton YouTube ini. Sip. Ya. Harus dong. Harus support. Insya Allah manfaat. Insya Allah manfaat. Jadi gimana Gus? Cerita sedikit dengan perubahan aktivitas hari ini. Betul. Jadi alhamdulillah memang bagaimanapun kita tetap bersyukur ya. Apa yang kemudian menjadi ketetapan daripada Gusti Allah kepada kita. Saya rasa memang hari ini kalau kita bicara tadi disinggung oleh Mas Hakam terkait dengan aktivitas di organisasi. Tentunya ya memang ketika kedatangan tamu yang bernama pandemi COVID-19 atau yang mungkin lebih populer dikenal dengan wabah corona, ini tentu kita melakukan penyesuaian. Bagaimanapun Gerakan Pemuda Ansor di dalamnya ada Barisan Ansor Serbaguna Banser, tetap saya sebagai yang diberikan amanah atau mandataris daripada konferensi untuk menjadi ketua, saya tetap menyampaikan pada seluruh kader Ansor Banser supaya apapun yang terjadi dengan pandemi, bagaimana tetap kegiatan itu dilangsungkan, hanya diadaptasi saja, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sempat kebingungan nggak sih? Kalau yang memang agak sedikit bukan kaget kan ngapunten, maksudnya kan ada yang terlalu jauh dengan mengurus 21 kecamatan ini. Kan pencar-pencar. Tidak semuanya juga bisa mengakses aktivitas yang sudah ditentukan oleh organisasi tersebut. Nah, itu biasanya kegiatan kita ini kan selalu melibatkan banyak orang. Nah, penyesuaian ini agak sulit. Akhirnya kita sesuaikan bagaimana harus menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah dan berbagai macam organisasi kesehatan. Nah, ini menjadikan pekerjaan tambahan untuk kemudian menyampaikan kepada para sahabat-sahabat di Ansor maupun Banser bahwa bagaimanapun kesehatan ini adalah prioritas. Paling utama. Keselamatan ini adalah yang utama. Sehingga saya minta kita sesuaikan. Jangan sampai kemudian sahabat-sahabat ini yang selama ini melakukan aktivitas care dengan masyarakat, komitmen kemanusiaannya tinggi, komitmen kepemudaan kemasyarakatannya tinggi, keagamaannya tinggi, lalu kemudian tidak menghiraukan kesehatan pribadi. Sempat protes nggak sih Gus? Ada banyak. Ada banyak. Karena udah melakukan kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya, ini kan mesti ada pro kontra. Lah yang paling berat itu, yang paling berat itu adalah bagaimana untuk bisa menselaraskan, menselaraskan persepsi, menselaraskan mindset tentang adanya pandemi COVID-19 ini. Itu sulit karena ada beberapa dari bagian masyarakat tertentu yang cuek dengan yang namanya wabah daripada virus corona ini. Jadi dianggap udahlah, itu dia berpikir itu adalah teori konspirasi, itu adalah misalkan itu bikin kita nggak bisa makan, nggak bisa kerja dan lain sebagainya, ribet dan seterusnya. Dan akhirnya tidak usah kita pikir kita tetap beraktivitas. Betul, akhirnya ayo lakukan, tetap bermanfaat, tetap berkhidmat, walaupun tetap aturan pemerintah dan lain-lain terkait dengan protokol itu kita terapkan. Saya mau nyinggung sedikit ya Gus. Nyinggungnya apa sih yang sudah dilakukan hari ini, peran organisasi kepemudaan keislaman yang sudah jenengan naungi sudah 2 periode ya Gus ya? Alhamdulillah 2 periode. Jadi nanti akan ada sesi pertanyaan bagaimana caranya menjadi pemimpin. Pemimpin memimpin dengan masa yang sebegitu banyaknya. Nah itu Gus. Jadi berkaitan dengan kontribusi apa atau peran apa yang kemudian dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang kebetulan satu organisasi dengan saya di Gerakan Pemuda Ansor. Sebetulnya memang cukup banyak ya Mas Hakam yang kita lakukan.
Jadi apapun hal yang baik selalu kami sampaikan, apapun hal yang baik, yang maslahat, yang manfaat, itu boleh dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Ya tentu tetap mengindahkan komitmen kita satu komando, karena kita strukturalnya secara keorganisasian ini dari tingkat desa sampai di pusat. Nah makanya jangan sampai kemudian barisan ini terpecah, dalam arti tidak dalam keadaan satu barisan. Kalau misalkan semua mengarah ke barat, semua mengarah ke timur, jangan sampai kemudian ada yang ke barat, ke timur, pasti akan tubrukan kan begitu. Nah mungkin itu nanti yang bisa sedikit kita obrolin. Iya, kita otak-atik, kita kulik gitu ya. Banyak. Jadi mulai dari tadi yang Hakam sampaikan, apa sih kontribusinya, mulai kalau yang khusus berkenaan dengan COVID-19 pandemi ini, mulai dari awal ketetapan pemerintah status darurat itu mulai dijadikan sebuah keputusan, maka kemudian kita lakukan penyesuaian. Bagaimana kemudian yang pertama adalah kita mengambil peran untuk pada saat itu selain edukasi itu secara teknis di lapangan kita melakukan yang namanya penyemprotan desinfektan. Di masjid, di musola, di pondok itu kita lakukan. Tapi gitu itu terkadang jiwanya juga otomatis ya Gus. Maksudnya begini, kita keterbatasan dengan ketakutan yang hari ini kita hadapi bersama. Tapi bagaimana caranya untuk menimbulkan jiwa sosial dengan kondisi yang seperti ini? Saku luwih tak jadi relawan. Ya. Nah, itu gimana itu? Maksudnya? Itu memang satu. Itu autokah atau memang ada instruksikah atau bagaimana gitu loh? Saya mau jujur di sini. Boleh. Jadi sebetulnya sahabat-sahabat itu dengan tempaan ataupun dengan binaan didikan selama ini berada di organisasi, komitmen kemanusiaan itu tumbuh dengan sendirinya. Jadi seperti lalu kemudian saya sebagai pimpinan dalam hal ini adalah mencoba untuk memfasilitasi, mengkoordinasikan itu. Jadi sahabat-sahabat itu sudah nggak betah pada saat itu. Ayo Gus, kita lakukan yang namanya penyemprotan di masjid musola, kita tempel himbauan, kita lakukan kita stop dulu. Mandiri Gus. Mandiri. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat beli seragam sendiri. Beli atribut yang dimiliki, beli seperti hazmat. Nah, itu juga mandiri. Nah, masker mandiri. Ada beberapa yang memang kemudian karena pimpinan cabang sebagai naungan seluruh kader Ansor dan Banser Kabupaten Jombang, maka saya lakukan komunikasi dengan Lazisnu, dengan Badan Amil Zakat Kabupaten Jombang, dengan lembaga-lembaga penghimpun dana umat. Jadi cukup lumayan banyak ya kontribusi yang sudah dilakukan dengan tanpa mengindahkan secara pribadi egoisme untuk saku mending nang omah ae lah gitu. Saya pastikan kalau mau belajar ikhlas, bukan saya promosi Banser. Kalau mau belajar ikhlas, belajar di Banser. Karena saya betul-betul menyelami bahwa mereka ini nuwun sewu. Saya katakan pada mereka, kamu ini gimana sih, Cak, sahabat? Kamu menolong orang lain, padahal dirimu sendiri butuh ditolong. Lah itu maksudnya. Jadi dia itu mau melakukan penyemprotan, membantu memberikan santunan dan lain sebagainya. Diri sendirinya itu sebetulnya butuh disantuni. Aduh. Saya kalau sudah seperti itu tuh rasa haru dan ya Allah, saya harus bilang bagaimana? Wis tak dongakno muga-muga Allah selalu melindungi, memberikan keberkahan untuk jenengan. Saya begitu kan. Nah, sangat mulia sekali. Masya Allah kan. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau flashback lagi. Pernah jadi aktivis, Gus? Ya. Oh ya pasti. Iyalah kan. Demo? Iya. Iya. Coba ceritakan pengalaman paling pahit bisa, paling manis juga bisa. Ini mulai dari SMA. Iya. Kebetulan saya ini adalah alumni dari SMA 2 Jombang. Yang katanya orang SMA favorit lah. Iya. Kebetulan di sana saya mulai belajar banyak tentang kebinekaan. Iya. Saya berteman dengan orang yang berbeda suku. Iya. Ada orang berbeda agama. Yang sama-sama Islamnya itu ada Islam yang
model A, model B, model C ada semua di sana. Saya harus mensikapi itu seperti apa. Nah, itu ditempa saya dapatkan pada saat saya di bangku SMA. Betul. Nah, saat itu kebetulan menjadi terlibat aktif karena memang saya melihat pada saat itu ada yang tidak pas dari kebijakan kepala sekolah. Nah, berkaitan dengan pada saat itu adalah terkait dengan pemilihan OSIS. Nah, lalu kemudian singkat cerita saya mengajak beberapa teman-teman yang aktif di organisasi ekstrakurikuler, aktif di organisasi kerohanian Islam, saya ajak untuk bicara bersama-sama, kemudian saya paparkan. Iki loh situasi dan kondisinya yang ada. Masa kita diam? Masa kemudian pemilihan ketua OSIS dibikin seolah-olah ini adalah demokrasi yang kemudian diajarkan kepada kita, kok penerapannya jadi seperti ini? Modelnya tunjukkan. Tidak kemudian dipilih oleh teman-teman di warga sekolah saat itu. Warga sekolah saat ya, akhirnya itulah yang kemudian jadi mulai protes itu udah dari SMA. Iya, bukan protes sih, kritis. Iya, kritis. Alhamdulillah begitu upacara bendera ini, insya Allah kalau nanti ada yang nonton, pasti. Iya, ada yang nonton. Pasti. Upacara bendera saat itu selesai pembina upacaranya turun, mikrofonnya lalu saya pegang. Iya, gitu kan. Kita ambil alih. Betul, kita ambil alih gitu ya. Ya, alhamdulillah perjuangan kita tidak sia-sia. Pada saat itu diajak rembuk bareng bersama-sama dan alhamdulillah apa yang kemudian kita inginkan, kita sama-sama ingin belajar pada saat jadi siswa itu tentang berdemokrasi yang baik, itu ternyata bisa dilakukan. Masuk kuliah kan. Ini. Karena kalau kuliah pasti ceritanya sangat panjang banget. Masya Allah. Tertib nggak Gus kuliah? Sebetulnya kalau jadi aktivis agak berat untuk bilang tertib. Iya. Sampai malam begitu ya, sampai malam. Lalu kemudian juga mohon maaf saat itu termasuk saya aktif baik di internal kampus maupun eksternal. Mungkin pada saat saya kuliah saat itu ya Pak Jokowi sekarang jadi presiden. Dulu balai kotanya Pak Jokowi itu tempat saya sama teman-teman saya untuk teriak-teriak. Untuk demo. Nah, di Solo itu ada yang namanya Bundaran Geladak itu. Nah, di sana itu memang biasanya tempat kita kumpul, kita mensuarakan aspirasi kita. Ya begitu itu kan, demo, terus diskusi, sebelum aksi tentu ada diskusi, ya kan, ada dialektika, kita ngobrol, ada yang bantah. Tapi ini 3 tahun, apa 4 tahun, apa berpuluh-puluh tahun? Saya alhamdulillah 4 tahun setengah lah. 4 tahun setengah. Berarti berapa? 14 semester? 13? Ya kalau 4 tahun kan 8, 10 semester lah kira-kira. Iya. Wajar lah aktivis lah. Apalagi kuliah 2 loh kan. Lah dengan UGM. Oh iya. Oh itu berarti beriringan antara UNS dengan UGM. Iya, saya masuk di UNS tahun 2000, saya ikut UMPTN atau kalau sekarang dikenal dengan SBMPTN itu di tahun 2001. Nah, saya kuliah, tapi nama Zulfikar di UGM itu saat itu. Nah, ini agak nakal sebetulnya. Ada orang lain, teman saya. Karena kadang-kadang kuliah ini kan bentrok jadwalnya. Nggak bisa diatur. Tapi akhirnya masuk harus pakai joki. Ya, teman saya yang sama. Teman saya. Pernah suatu saat sampai kemudian dosen, ketika saya yang kuliah, dosen memanggil Zulfikar. Pada saat itu ada yang namanya KHS. Kartu hasil studi gitu ya. Pengumuman saya dipanggil. Perasaan Zulfikar bukan ini deh. Zulfikar ini kayaknya agak gondrong. Nah, itu teman saya. Itu pernah saya lakukan. Ya mungkin karena nakal akhirnya tidak dapat. Ya itu tadi, akhirnya orang tua juga tidak memberikan restu. Saya tidak lanjutkan. Gus, satu kata, bukan satu kata, satu pendapat aktivis hari ini. Kurang gregetnya kurang. Gitu ya. Coba beri pesan kesan dulu sama teman-teman aktivis sekarang lah, Gus. Iya. Saya tidak mengerti. Ada banyak istilah yang disematkan pada anak-anak muda hari ini. Nah, ada kayak kaum rebahan lah, ya kan? Terus kemudian ada yang namanya antisosial lah, nah, itu. Atau kemudian juga disebut dengan istilah
generasi 4.0 atau apalah gitu ya, dengan segala macam fasilitas teknologi yang ada. Itu seolah saya melihat anak-anak muda hari ini itu termanjakan dengan fasilitas itu, sehingga dia sensitivitasnya, kepeduliannya terhadap situasi yang ada di luar dirinya itu menjadi kurang. Bisa dikatakan apatis? Bisa jadi. Kalau sudah apatis menuju ke kemudian bisa a priori ataupun antipati, ini yang berbahaya. Berarti untuk penerapan teknologi di hari ini apa sih kemudian nyamannya ketika kita berdiskusi? Cobalah sekarang semua harus physical distancing, pakai Zoom dan lain sebagainya. Saya tidak menemukan kenyamanan. Karena udah biasa kongko bareng. Nah, ketemu, kita tatap matanya, kita ngobrol, diskusi, betul. Kita cari solusinya bareng, ya kan? Itu yang Masya Allah saya rindukan. Pasti. Ya, diskusi bareng, kemudian kita bisa ketemu. Kita mau bikin apa ya untuk Kabupaten Jombang kita tercinta. Satu kata untuk organisasi hari ini. Kepemudaan apa kemasyarakatan? Kepemudaan pasti. Kepemudaan. Wajib nggak sih? Ya harus dong. Coba disampaikan sama teman-teman. Jadi anak muda, generasi milenial hari ini. Jadi untuk teman-teman, untuk para sahabat-sahabat muda di Kabupaten Jombang, hari ini ada satu hal yang memang entah ini karena tadi saya bilang karena termanjakan berbagai macam fasilitas, kemudian sudah mulai budaya egosentrisnya ini menjadi sangat masif gitu ya. Hari ini anak-anak muda kalau kemudian diajak untuk membicarakan tentang kabupaten tercintanya, diajak untuk bicara tentang hal-hal yang kemudian kita lihat itu masih menjadi problem yang harus kita selesaikan, yang harus maaf tidak hanya dibebankan pada pemerintah. Langkah konkret sebagai pemuda kita melihat ada orang hari ini tidak bisa bekerja misalkan, itu apa? Ini saya melihat belum nampak betul dari teman-teman muda ini yang yang punya goodwill gitu ya. Jadi ada kemauan yang sangat baik yang kemudian itu dilakukan dengan langkah yang konkret. Hal sepele saja, nggak usah terlalu muluk-muluk. Hal yang sepele. Contoh, kalau saya melihat anak-anak muda hari ini kemudian mau berbagi sembako karena ini situasi sedang pandemi COVID-19 kayak gini, itu saya sudah merasakan rasa haru dan juga bangga, bahagia. Tidak cuek, asik dengan dirinya sendiri, main Free Fire, main Mobile Legend, kayak gitu. Main game-game yang sampai hari ini tuh kayak saya mengharamkan diri saya bermain kayak gitu. Karena saya melihat kayak orang diajak ngomong itu juga nggak nyambung. Si kecil enggak ya? Si kecil ini yang paling besar ini kayak sudah masuk banget di Free Fire ini. Ini saya mulai agak marah-marah, saya batasi. Agak cerewet dikit. Ya kan, agak cerewet dikit. Nah, anak-anak muda, ayolah. Jombang butuh kalian. Pemerintah nggak bisa dibiarin sendiri. Berarti organisasi itu sama dengan wajib. Libatkan diri kalian, terserah mau di organisasi apapun, tidak harus sama dengan yang sekarang saya pimpin. Monggo. Silakan. Dan jadikan di sana adalah media atau instrumen bagi kalian untuk beraktualisasi. Tapi dino dulu asal organisasinya yang membawa ke arah positif. Pastinya. Kan banyak organisasi kan. Jangan terlibat di organisasi yang terlarang. Kan sudah ada aturannya ya, regulasi pemerintah. Jangan terlibat organisasi yang mau bertindak makar. Ayolah sing api-apian, ayolah yang kemudian kita sama-sama ingin menata kalau kita adalah anak muda Jombang untuk Jombang. Beberapa pesan yang mau saya tanyakan ke jenengan juga. Bagaimana caranya untuk menimbulkan jiwa leader atau jiwa pemimpin dan kepercayaan diri, Gus, bagi teman-teman? Sebelum dijawab, bolehlah kita ngopi sambil rokok dulu lah. Jadi biar agak-agak santai lah. Kopinya mantap ini.
Bin kopinya. Ada sponsornya itu. Karena semakin lama semakin seru. Apalagi sambil ngerokok sama ngopi. Ya. Aduh, tambah lebih lama kita ngobrol. Betul. Meskipun kita hanya berdua. Biasanya kan rame-rame. Rame-rame. Nah, iya. Iya. Pemimpin itu di dalamnya ada seni, kan? Iya. Seni mempengaruhi orang lain. Nah, supaya mau bertindak sesuai dengan arahan atau keinginan dari pemimpin itu. Pastinya kan banyak pertanyaan, kenapa kok bisa sampai 2 periode? Nah, sampai kenapa kok bisa diamanahkan sebegitu lamanya? Inji. Lah, maksudnya dari intisari itu yang akan diberikan pesan oleh Gus Zulfikar adalah bagaimana caranya membentuk jiwa leader di waktu masih muda begini Gus ya, dengan momen waktu yang masih sangat panjang. Karena masa depan itu ada di tangan kalian pastinya. Betul. Coba Gus. Dan kalau teman-teman tahu, saya sebetulnya dulu adalah orang yang sangat pendiam, minder. Jadi saya sebetulnya tidak punya rasa percaya diri. Iya. Suruh ngomong di hadapan orang banyak itu juga agak malu-malu. Nah, kemudian saya mencoba untuk belajar berorganisasi ya mulai di SMA tadi. Iya. Saya di kampung saya ikuti penuh, kemudian di sekolahan saya masuk di remaja masjid pernah, masuk di teater pernah. Jadi untuk memunculkan jiwa aku kudu iso ngomong iki. Ya. Aku kudu wani ngomong. Lah itu gimana itu, Gus? Langkah paling cepat, mudah, saya pastikan itu juga efektif adalah masuk di organisasi. Punya public speaking yang ini kayak kita kursus tapi gratis ya, mohon maaf ya. Sekarang kalau mau belajar public speaking mahal banget pasti. Tapi di organisasi kita belajar di situ, bertemu dengan banyak orang, bicara dengan banyak orang. Sekali tempo kita diserahin sebuah acara, ya ada acara-acara tertentu yang kita handle, itu menjadi apa ya, satu madrasah, satu ruang bagi kita untuk belajar. Libatkan di organisasi. Nah, kemudian ada hal yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Hakam. Yang dilakukan misalkan di organisasi yang sekarang saya pimpin. Saya tidak pernah merasa paling hebat. Banyak orang yang lebih senior, orang yang lebih alim, ya. Jadi saya selalu mengedepankan apa ya? Attitude ya. Jadi akhlakul karimah, kira-kira begitu. Itu kayaknya paling penting banget. Ya, jadi kita karena kita punya senior, kita punya guru, kita punya apa namanya mungkin panutan. Nah itu yang kemudian saya selalu mau mendengarkan. Nah saya itu ndak mau bikin jarak dengan sahabat-sahabat. Berarti nggak harus, kalau boso Jombangnya arek nom niku temesek. Iya. Melete. Iya. Jadi gak mau niku lah. Selalu saya katakan, Rek, meskipun jenengan ini adalah misalkan pengurus di ranting di tingkat desa, saya adalah seorang pimpinan di tingkat cabang. Saya ndak mau ada jarak. Ada gap apa? Ayo gitu, duduk bareng. Malah kalau di sekali tempo ada satu majelis, satu acara, saya ditempatkan ada kursi, ditempatkan agak spesial, agak riku dan risih, Kam. Pasti. Saya katakan pernah, Mas gadek kursi-kursian aja. Kita duduk bareng-bareng, ngopi bareng, sama rata, sama ramah, sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi saya nggak mau mereka akhirnya jadi tersumbat aspirasi komunikasinya hanya gara-gara sungkan. Aku kate ngobrol sama ketua tapi isi. Ya, kan? Pasti. Jadi kayak ada masih ada. Jadi nggak bisa nggak bisa. Kalau anak sekarang bilang itu loss, nggak bisa sing total disampaikan begitu. Nah, berarti untuk menimbulkan atau membuat jiwa leader sejak dini atau membuat kepercayaan sejak dini itu agar kita percaya diri dalam hal apapun, itu organisasi. Organisasi jadi satu tempat yang efektif untuk menerpa dua itu. Menempa itu supaya kita bisa apa namanya menyalurkan apa ya, kayak kemudian keberanian kita untuk menghadapi sebuah persoalan.
teman-teman muda hari ini ya, Iya. itu banyak loh yang takut dengan persoalan. Oh, Iya, nggak mau dihadapin, tapi nggak mau dihadapin. apatis. Ya, Bukan apatis, apa ya? dia, Cemen. ya, saya tidak bilang cemen ya, apa ya? Acu tak acu. Iya kurang, ya cemen boleh lah kan, ya kan? Cuman sorry ya anak-anak muda ya. Jadi saya melihat teman-teman muda hari ini itu ketika menghadapi sebuah masalah, dia tidak mau segera menyelesaikan, tetapi dia justru lari yang kemudian malah memunculkan masalah baru. Oh. Padahal saya selalu mengatakan begini, Kam. Anak muda ini pasti kodratnya dia akan menjadi generasi penerus di generasi tua yang sekarang mungkin nanti juga akan meninggalkan Kita. Pasti. berganti. Nah, Kalau tidak dilatih mentalitasnya, iya. tidak pernah ditempa dengan baik untuk karakternya, Iya. ya masa ke depan ini kita wariskan generasi-generasi muda yang kurang. Kalau kita di agama kan diajarkan dan disunahkan Rasulullah, siapkan generasi muda yang tangguh, yang kuat. Yang tangguh. Ya tidak tangguh, ini kata-kata yang tepat. Kurang tangguh lah. Kurang tangguh. Itu buat kalian. Ya. Kan? Ya mohon maaf ya anak-anak, mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Ya pastinya. Ya, Gus. Apa sih itu pengabdian, Gus? Pengabdian itu menerima, kemudian juga menyalurkan, Ya. dengan segenap jiwa dan raga. Kenapa sih bisa seikhlas itu untuk melakukan pengabdian? Ya, karena memang kami ini dididik di dalam ajaran agama, karena Ansor ini kebetulan kan nafasnya kan agama. Ya, pastinya kan kita akan menghabiskan waktu yang sebegitu banyaknya. Pasti. Keluarga mungkin rame dengan istri udah waktu. biasa. Rame dengan istri. Apalagi mendapatkan sedikit waktu untuk anak-anak. Ayah kemana aja kok cuman ngurusin umat aja ini kan. Iya. Nah itu ada satu keyakinan bahwa di organisasi ini kita meyakini adalah, kalau di organisasi saya Ansor, bahwa yang mendirikan adalah para ulama, dan ulama ini adalah generasi penerusnya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami yakin benar bahwa di antara para ulama ini ada kekasih Allah, ada para walinya Allah. Pasti. Organisasi ini dibikin dengan tirakat, dengan riadoh yang luar biasa. Organisasi ini dibikin untuk kebaikan-kebaikan di masa mendatang. Oleh ulama pada saat itu sudah diproyeksikan entah sampai berapa ratus tahun ke depan situasi dan kondisi yang ada ini, maka Ansor harus punya peran yang baik. Nah, makanya kemudian saya katakan berkhidmat di organisasi ini, mengabdi di organisasi ini adalah tempat yang tepat, karena kita beserta dengan para ulama untuk mewakafkan diri lah. Untuk mewakafkan diri, mensedekahkan diri, dengan segenap jiwa raga yang kita miliki, harta juga, ya kan, materi non materi, udah pas. Udah ini nggak sih, pernah ngerasa capek dan bosan nggak sih, Gus? Kalau seperti itu pasti manusiawi. Tapi untuk membangkitnya kembali, mengalihkan agar tidak merasa capek dan bosan dan itu tidak akan berefek di organisasi. Obat saya itu adalah bertemu dengan sahabat-sahabat. Oh, oke. Kalau udah ketemu, semangat tumbuh. Kalau udah ketemu dengan Banser ini rata-rata, ya. Kalau kita bikin strata di dalam ekonomi, rata-rata itu ada di kelas menengah ke bawah. Ya kan? Saya belajar luar biasa bagaimana di tengah mereka kesulitan, ya, untuk hidupnya, untuk anak dan istrinya, mereka mau meluangkan waktunya untuk memberikan keamanan, memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Ini
ini bikin saya ini apa gitu loh. Ini Masya Allah, akhirnya saya jadi malu kalau kemudian saya ini jadi kayak nggak semangat. Sahabat-sahabat yang dalam keadaan seperti itu aja semangatnya luar biasa. Lah saya jenengan sebagai ketua lah ya. Ya. Jadi memang banyak anggota yang memang secara statusnya juga ngapunten menengah ke bawah gitu loh. Tapi dia tetap mewakafkan dirinya untuk tetap mengabdi dan berkhidmat kepada organisasi tersebut. Betul. Gimana? Ya. Maka dari itu melihat dan mencermati situasi dan kondisi yang ada, kemudian muncullah pada periode yang kedua ini bagaimana kemudian melakukan upaya pemberdayaan. Anak-anak muda ini harus diberi kesempatan dong. Mereka ini kalau di tempat kami di Ansor Banser ini kan isinya kan cowok-cowok. Lah cowok-cowok ini pasti juga nanti bakal akan menjadi kepala rumah tangga, menjadi pimpinan dalam keluarganya. Makanya ini harus dipikirin. Lah begini, ada sedikit pembicaraan yang mau saya bicarakan dengan jenengan. Ini kan terkadang masalah trust ini, kepercayaan antara yang muda dengan yang tua itu gimana sih pendapat menurut jenengan? Karena saya merasa sampai hari ini itu dengan sempat yang saya diskusikan dengan jenengan itu waktu yang dulu itu, itu kan masih ada gap di tengahnya. Sebetulnya gini Kak. Kenapa sih maksudnya tetap mereka menganggap bahwasanya awakmu ropo sih? Karena mereka belum tahu bukti kerja dari yang muda. Pasti. Saya meyakini ketika anak-anak muda ini diberikan ruang, waktu, kesempatan, dan itu bisa dia tunjukkan, yang sepuh-sepuh juga akan sayang dan juga akan menghormati. Pasti. Di Banser tidak ada batasan usia. Kalau di Ansor ada. Nah, untuk bagaimana caranya supaya yang generasi tua dan muda ini supaya tidak ada disparitas. Ayo, sampean punya potensi apa yang muda-muda, makanya saya gelar yang namanya rapat kerja, saya gelar ruang untuk kita diskusi. Kamu punya ide apa, kalian punya ide apa, tuangkan. Nanti saya akan nyambungkan. Yang tua-tua pasti juga akan, oh iya, saat ini memang eranya seperti itu, masanya seperti itu. Nah yang tua-tua mungkin diajak model beginian, mereka tidak paham. Ada plus minusnya kan? Pasti. Nah ini adalah tugas kita selaku yang ada di pimpinan cabang, pengurus pimpinan cabang, untuk bagaimana selalu menselaraskan itu supaya ada harmoni, supaya kemudian langkah ini enak, tidak terdikotomi, tidak ada pemisahan antara tua maupun muda. Soalnya podo-podo ansori, gitu loh. Nah makanya dari itu, karena anak muda ini kalau mau dihitung secara kependudukan jumlahnya sangat banyak di Jombang, ayo saya juga mohon pada pemerintah, ayo pemerintah, ayo kita ajak anak-anak muda ini bareng-bareng, mereka bisa kita berikan fasilitas untuk mereka bisa menuangkan segala potensi yang dimiliki. Senang fotografi, jurnalistik, model kayak begini ini. Ini namanya apa kan? Podcast begini apa ini? Konten apa yang namanya YouTuber. Ya kan? Mereka ternyata bisa menghasilkan kok. Ya kan? Ngobrol asal-asal. Ngobrol asal-asal ngobrol. Tapi manfaat. Nah coba kalau YouTube hanya sekedar dipakai untuk hal-hal yang konten sampah misalkan, atau kontennya nggak penting, malah tambah menginfluence anak-anak muda untuk hal yang negatif. Jadi jenengan aparatur sipil negara beraktivitas di organisasi yang pastinya saya yakin ada support dong dari lain. Maksudnya ada usaha yang sedang dijalankan sekarang, yaitu KBIH Thoriqul Jannah. Benar. Betul. Sampai kemudian saya bilang ke orang tua, karena ini adalah usaha keluarga. Mohon saya dibantu karena saya sebagai pimpinan di dalam organisasi, dan organisasi ini bukan organisasi yang
profit oriented, organisasi murni sosial. Dan ketika saya mendapatkan amanah, ternyata memang belum punya yang namanya unit usaha yang produktif. Ya, seperti misalkan dengan yang lainnya IPHI, ada Rumah Sakit Islam Muslimat, ada BKIA Muslimat dan seterusnya RSNU. Kami tidak ada. Akhirnya selalu saya bilang, iki mindset-e kudu podo. Satu periode yang kemarin saya tidak mau dong anak-anak muda yang ada di NU tangannya selalu di bawah. Ngadong. Nodong. Seneng bisa minta bawa proposal. Ini harus dipikirin. Caranya bagaimana, Gus? Saat itu mereka bertanya-tanya, enak Gus itu dilisankan, diucapkan enak. Tapi coba kita praktiknya bagaimana? Nah, saat itu kemudian saya berpikir, karena yang saya miliki sebelum kemudian ada travel resminya Ansor Sorban Nusantara, ada pada saat itu, saya tawarkan, kalau kalian mau, ini loh Thoriqul Jannah, insya Allah siap untuk men-share sebagian pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan kalian di organisasi. Situ salah satunya kan. Nah, lalu kemudian saya ambil langkah coba dengan perusahaan. Ada perusahaan rokok, ada perusahaan kayak minuman. Lalu kemudian ada perusahaan yang kemarin itu yang terakhir kita bikin garam. Harapannya bisa jadi solusi. Ada 2 aktivitas yang baru akan dilakukan. Apa Gus itu? Padepokan. Jadi saya sekarang lagi bikin yang namanya padepokan. Kata-kata padepokan udah kayak tempat silat. Betul. Awalnya teman-teman juga bertanya seperti itu. Gus, opo filosofinya gitu ya padepokan? Saya bilang begini. Saya membaca dulu para raja. Para raja itu ketika dia berkontemplasi, mendapati satu masalah yang dihadapi oleh warganya, masyarakatnya, saat itu kemudian dia membutuhkan waktu khusus untuk merenungkan, berpikir tentang mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh warganya. Nah, itu tempatnya ada di padepokan. Padepokan berarti itu ada filosofinya. Ada filosofinya, nggak asal bikin aja. Betul. Kan? Ya, kalau Al-Adim itu kebetulan karena fasilitas penuh dari orang tua saya, kebetulan namanya Haji Abdul Adim. Jadi saya pakai nama beliau sebagai wujud terima kasih lah, kira-kira begitu. Bentuk khidmat kepada orang tua. Nah, di situ itu sekarang ini menjadi tempat berkumpul bagi anak-anak muda lepas sekolah SMA. Oh gitu ya. Nah, bagi para teman-teman follower yang pengen belajar organisasi, belajar usaha berarti welcome banget ya ini ya padepokan sangat terbuka. Jadi buat kalian yang pengen belajar hal apapun itu perihal masalah pengembangan potensi diri kalian bisa ke padepokan Al-Adim. Betul. Apalagi kalau soal agama. Bukan promosi, tapi memang ini niatnya baik, Pak. Monggo. Jadi memang ini adalah akumulasi kegiatan yang sudah pernah diamanakan pada saya selama saya berkiprah di Ansor Kak. Sejak 2011 kami memformulasikan satu kegiatan untuk memberikan asistensi dan advokasi pada lulusan SMA, SMK atau Aliyah yang memang saat itu masuk pada kategori prasejahtera. Nah, kita siapkan yang namanya bimbingan belajar intensif, tidak bayar, dan kemudian kita advokasi beasiswanya. 2011 kita lakukan, 12 sampai yang terakhir kemarin 2019. 2020 kenapa tidak ada? Karena pandemi. Maunya kita sudah kita siapkan. Sarananya sudah kita siapkan, tempatnya sudah kita siapkan, ruang belajarnya sudah kita perbaiki, kita siapkan dengan baik. Bahkan ketika pun saat itu mau dipaksakan harus ada, dengan protokol kesehatan yang ada kita siapkan. Namun ya karena kemudian ditimbang, dipikir ini kan trennya
kebetulan pandemi yang terpapar ini kan ternyata semakin lama semakin naik. Nah, itu pasti. Supaya tidak ada klaster baru kira-kira begitu. Nanti untuk mengantisipasi penyebaran klaster baru dari santri, misalkan pesantren kilat yang diinisiasi oleh Ansor kan nggak bagus juga gitu. Akhirnya kita sepakat untuk tidak melaksanakan di yang sekarang. Lulusannya banyak kan. Alhamdulillah, mulai dari UI ada, ITB ada, UGM ada, UNER ada. Hampir di setiap kampus di mana Pulau Jawa ini itu ada. Yang luar Jawa ada beberapa. Sumatera sama di mana di Sulawesi. Sebelum saya akhiri, Gus ya. Siap. Obrolan bincang-bincang santai kita. Monggo, ya. Freedom Talk Info Jombang. Sambil ngopi kan ya. Iya. Seru. Bagi kalian yang memang pengen kita ngobrol apa lagi, nanti bisa kalian tulis di kolom komentar kita. Ya Gus ya. Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Pertanyaan terakhir, satu kata untuk Ansor. Satu kata. Hebat. Cukup itu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.